Oke, selamat siang anak-anak, Bapak Ibu, frater juga kita akan ready untuk streaming di YouTube. Jadi kita akan tunggu instruksi dari Pak Yogi sebagai pihak Markom Yakobus. Nah, nanti kalau ketika frater Ale nanti minta kita untuk mencoba juga, silahkan dicoba. Nah, bagi yang belum, maksudnya tidak sempat untuk print dan sebagainya, itu sebenarnya dibuat untuk buat pola saja sih sebenarnya, frater ya. Ya, siap. Oke. Baik, selamat siang semuanya, frater, Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih. Nah, kita sekarang nih di hari Sabtu ini di Pesta Nama Santo Yakobus kedatangan seorang tamu yang spesial nih. Spesial banget, kenapa? Karena satu, dia adalah seorang frater, masih muda, tapi juga sangat kreatif, sangat-sangat kreatif. Dan tentunya juga yang terpenting adalah juga sangat peduli pada lingkungan. Nah, kita perkenalkan saja. Halo frater Ale, selamat datang di Yakobus. Ini adalah kami Pak, frater, masuk Pak lagi ya kan? Halo, selamat siang. Sorry ter. Frater Ale ini sekarang bertugas di Kolose Loyola, betul ya, frater ya? Ya, SMA juga, jadi menghadapi anak-anak SMA juga nih ya. Terus Loyola itu adalah salah satu kolose milik Serikat Yesus, ya Serikat Yesus, dan juga bergerak di bidang kependidikan. Maka kita dengerin berikutnya dari frater ini. Gimana ter? Silakan perkenalan singkat dulu ter sebelum kita mulai acaranya nih. Ya, selamat siang semuanya. Semoga sudah pada makan siang ya. Karena nanti kita akan melakukan praktek. Kiranya kan kita membutuhkan tenaga gitu. Nama lengkap saya Frater Aloysius Dian Permana dari Ordo Serikat Yesus. Biasa dipanggil dengan Frater Ale. Bukan ale-ale ya. Kalau ale-ale itu minuman. Jangan merek ter, jangan merek. Oh, iya, minuman ya. Ya sekarang setelah menyelesaikan studi teologi provinsial, mengajak saya untuk berkarya di bidang pendidikan lagi di SMA Kolose Loyola Semarang. Ya, baik frater. Ini frater ini spesialnya kenapa? Karena selain seorang rohaniawan, biarawan, tetapi juga sangat aktif di bidang lingkungan hidup. Nah, bagaimana frater menyikapi lingkungan hidup inilah yang nanti kita coba pelajari bersama. Dari hal-hal yang sangat sederhana menjadi barang-barang atau hal-hal yang begitu indah, gitu ya frater ya, bisa dibilang gitu ya. Nah, ini kita banyak belajar dari frater nantinya. Kita langsung aja kali frater ya, untuk saya share-nya kali ya. Ya. Saya akan share screen untuk presentasi ya. Siap. Nanti kita coba pelajari bersama dari hal-hal yang sangat sederhana menjadi barang-barang atau hal-hal yang begitu indah, gitu ya, Pak ya, bisa dibilang gitu ya. Nah, ini hal-hal yang begitu indah, gitu ya, Pak ya, bisa dibilang gitu ya. Baik, kita banyak belajar dari Pak. Bagi anak-anak, Bapak Ibu, silakan di mute dulu soundnya supaya kita bisa mengikuti dengan baik dan frater juga bisa menyampaikan juga dengan baik dan jelas. Terima kasih. Baik, frater. Ya. Ini ada judulnya ubah sampah jadi berkah ini. Nah, saya akan coba mainkan slide-nya, frater ya. Ya. Nah, ini ada pernah masuk ternyata meskipun frater tapi juga pernah masuk bertemu dengan Om Deddy ini ya. Deddy Corbuzier dalam acara Hitam Putih. Luar biasa. Nanti kita bicara banyak tentang hal ini ya ter ya. Nah, di Kompas TV. Wah, ternyata frater cukup terkenal juga nih ter. Sampai Kompas TV juga nyiarin frater ini ya. Followernya berapa ter kalau boleh tahu ter? Baru 1 ya. Oh. Follower Instagramnya katanya udah ribuan katanya ini. Nah, ini juga sempat diliput oleh beberapa majalah terkait dengan lukisan dari sampah. Nah, ini yang nanti kita coba mau tahu dari frater ini tentang lukisan dari sampah ini seperti apa. Luar biasa ini keren-keren, Frat. Ini keren-keren.
Baik, silakan Frater. Kita mungkin bisa cerita, Frater bisa cerita banyak untuk kegiatan Frater ini. Ya. Monggo. Sebetulnya selain melukis dari sampah plastik, saya juga berusaha untuk peduli dengan sampah-sampah lainnya itu. Ada sampah plastik, koran bekas, kemudian kain batik perca, ampas teh dan kopi. Ya, ini terakhir yang saya buat dari ampas teh dan kopi. Dan beberapa bahan lain yang saya pakai adalah rambut manusia, ya, rambut kita ini. Oke. Kita bisa lihat slide-nya Ter ya. Nah ini dari sampah-sampah plastik ya Ter ya. Ya, tanpa bermaksud untuk endorse ya Pak. Ini tidak apa-apa. Ya. Beberapa lukisan yang saya buat, kemudian teman-teman bisa melihat sendiri bahwa plastik-plastik itu seringkali kita buang begitu saja gitu ya. Ada deterjen, kemudian bungkus snack dan bungkus plastik lainnya itu adalah cewek ya, untuk cewek ya, teman saya. Kemudian ada hairstyles. Ini Harry Potter ya. Kemudian juga ini salah satu teman saya itu. Ya, saya mencoba untuk bukan menunjukkan, tetapi ketika teman-teman nanti berkarya, teman-teman juga bisa membuat seperti itu. Prosesnya memang awalnya membutuhkan kesabaran, tetapi ketika teman-teman nanti sudah mulai terbiasa, pasti akan bisa membuat seperti itu. Saya dulu juga awalnya tidak bisa. Akhirnya bisa membuat Cristiano Ronaldo, kemudian juga Messi. Ini Santo Ignatius Loyola dan Yesus Kristus. Wah, keren banget nih Ter, kayaknya Ter. Ini Vespa Ter. Ya, Vespa. Ini Vespa saya gabungkan dari beberapa bungkus plastik dan akhirnya menghasilkan lukisan seperti itu ya. Oh ya, ini yang dari batik yang tadi Frater cerita juga ya, dari perca batik, gambarnya Pak Joko. Dari batik. Di slide awal tadi ada wajahnya Ibu kita Kartini ya, Bu Kartini. Betul. Itu lukisan batik pertama yang saya buat, katanya sih lukisan batik pertama di Indonesia, katanya. Tapi saya nggak tahu itu benar apa enggak. Itu kan menurut saya. Betul. Ini keren banget sih, benar keren banget gitu ya. Misalnya Pak Jokowi dan sampingnya itu adalah Bunda Maria. Betul. Kalau teman-teman lihat itu adalah dari kain batik dan saya gabungkan dengan beberapa sampah plastik. Betul. Supaya esensi plastiknya tidak hilang gitu ya. Ini ada nggak cuma dari batik, tetapi juga gabungan dari sampah plastik ya. Ya. Kalau teman-teman nanti sudah tahu caranya, sebetulnya entah itu bahannya dari kain batik perca, dari koran, teman-teman bisa membuat lukisan menjadi seperti itu. Ya. Wah, ini Gus Dur nih ya. Gus Dur dan Ki Hajar Dewantara. Itu dari kain batik perca juga. Dijual nggak Ter ini Ter? Ya dijual sih. Harga nego. Bisa ya, langsung kontak Frater di bawah ini gitu ya. Boleh. Ini Pak Habibie dan ini SBY. juga Pak. Ya, beberapa presiden lah. Ya, oke. Nah ini Ter, ini yang menarik buat saya ini. Ini dari rambut. Ya. Betul ya? Itu ya. Kalau wajahnya Santo Ignatius ini dari rambut saya ya. Ketika saya potong rambut itu saya kumpulkan. Akhirnya bisa menjadi sebuah lukisan seperti itu ya. Kemudian ini dari rambut saya juga ya. Ini dari rambut Frater sendiri berarti ya? Nanti kalau ada tes DNA-nya mungkin ada DNA saya juga itu. Rambut lainnya ya dari rambut-rambut yang sudah tidak terpakai itu. Biasanya saya minta tukang cukur rambut sih. Oh gitu ya Ter ya. Jadi pada datang ke barbershop gitu, kemudian meminta gitu ya. Iya. Keren banget. Daripada dibuang itu saja. Ya, bisa menghasilkan menjadi sebuah karya seni. Iya, betul. Nah ini dari ampas teh dan kopi. Maksudnya ampas teh itu yang kayak gimana Ter ya? Ampas teh itu ini teh yang serbuk teh itu loh. Oh, teh celup. Teh celup ya? Teh celup bisa, teh bukan celup juga bisa. Oh begitu. Ya. Jadi dibuka kalau saya gabungkan antara teh dan kopi.
kalau kita suka minum kopi ya, seringkali kan ampasnya kita buang begitu saja. Nah, prosesnya kita bisa keringkan terlebih dahulu, kemudian nanti kita bisa menggunakannya untuk dijadikan sebagai bahan lukisan. Betul, betul. Keren itu, keren. Mungkin nanti Pak Prabu bisa mencoba di rumah gitu. Iya. Pasti saya coba Ya. Karena ini memang keren banget sih. Ini lukisan dari koran. Oke. Ini lukisan dari koran yang pertama saya buat. Wajahnya John Lennon ya. Semoga mirip itu. Nah, selain ya kadang kan kita hanya menggunakan koran itu untuk ya bungkus mungkin buku atau sampul buku, kemudian mungkin bungkus snack, atau kita kilokan begitu saja gitu. Nah, saya mencoba untuk membuatnya menjadi suatu barang seni, yaitu lukisan. Betul. Nah ini semuanya apa yang telah Frater buat sampai hari ini dan mungkin akan seterusnya gitu ya, pasti punya alasan-alasan khusus kenapa sih Frater membuat hal ini begitu ya. Ada latar belakangnya seperti itu. Jadi apa kira-kira yang melatar belakangi Frater itu susah-susah bikin lukisan dari ampas kopi, dari plastik-plastik bekas, bahkan dari rambut begitu. Apa sih yang melatar belakangi Frater ini? Ya, saya menekuni hobi ini melukis dari sampah atau barang-barang yang sudah tidak terpakai sejak tahun 2014. Perhatian saya muncul ketika saya melihat banyak sekali sampah-sampah yang berserakan. Nah, dulu ketika saya berangkat kuliah itu kan jarak rumah dengan kampus lumayan jauh. Kemudian saya sering melihat sampah-sampah itu berserakan begitu saja. Kita tidak bisa menutup mata bahwa setiap di antara kita itu menghasilkan sampah itu, entah itu organik atau anorganik itu. Dan setiap hari kita mungkin menghasilkan sampah. Nah, kalau kita mencermati kondisi lingkungan sekarang ini kan sangat memprihatinkan itu. Kita bisa melihat beberapa hewan atau ekosistem yang tidak seimbang lagi, hewan-hewan yang meninggal, mati karena mereka makan sampah itu. Ya. Nah, tentunya ini juga menjadi keprihatinan kita semua bahwa kita diajak untuk peduli terhadap sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa menutup mata bahwa mungkin ketika kita keluar rumah ada banyak sampah-sampah yang berserakan. Ketika kita selesai mencuci pakaian, kemudian bungkus-bungkus deterjen itu kita buang begitu saja, itu juga merupakan sampah yang kita hasilkan setiap saat itu. Iya. Nah, jadi ini alasan Frater ya. Kalau seperti ini memang banyak sekali sampah-sampah yang akhirnya juga merusak lingkungan juga ya. Ya. Kalau kita melihat sedikit ke belakang bahwa di Indonesia ini pernah terjadi tragedi luwik gajah itu di daerah Jawa Barat ketika sampah yang sudah tumpukannya itu mungkin berapa meter itu ya. Akhirnya sampah itu meletus sehingga menimbun rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Itu tragedi tahun 2005 itu. Ya, betul. Ada sekitar 100 orang meninggal itu. Ya, ketika kita tidak perhatian dengan sampah, ya, seringkali sampah ditumpuk begitu saja dan bisa menimbulkan petaka. Itu. Nah, keprihatinan ini juga menjadi keprihatinan Paus Fransiskus. Tahun 2005 itu Paus Fransiskus. Nah, kita sekalian belajar bersama ya, teman-teman. Ya. Paus Fransiskus mengeluarkan sebuah dokumen ya, yang berjudul Laudato Si, terpujilah engkau. Dalam dokumen tersebut, Paus Fransiskus mengutarakan keprihatinannya tentang kondisi lingkungan hidup yang semakin parah itu. Dan dari keprihatinan itu, Paus Fransiskus mengajak kita untuk peduli dengan sampah, peduli dengan sekiranya barang-barang yang tidak kita pakai, peduli terhadap ekosistem, peduli terhadap entah itu kondisi laut, kemudian hutan, dan ekosistem yang ada di sekitar kita. Nah, yang menarik adalah dalam buku tersebut, ini ada banyak nomor nih Pak. Saya mengambil beberapa nomor yang menurut saya ini penting itu, bahwa kita itu diajak untuk tidak omong doang,
kita diajak untuk tidak sekedar ya mungkin kita mengajak orang lain untuk peduli terhadap lingkungan, tetapi kita sendiri tidak melakukan apa-apa gitu. Ya, betul. Yang terpenting bukanlah banyaknya ide-ide, tetapi bagaimana kita setia dengan apa yang kita lakukan, ya, entah itu peduli dengan sampah plastik, koran, atau sampah-sampah lainnya. Nah, kebetulan kan saya dari Serikat Yesus nih, Pak. Ya. Keprihatinan mengenai masalah lingkungan hidup juga menjadi keprihatinan kami ya, sebagai anggota Serikat Yesus. Oleh karena itu, dalam fokus pelayanannya, Serikat Yesus juga bergerak untuk peduli dengan masalah lingkungan hidup. Gitu. Nah, oleh karena itu, saya mengajak teman-teman sekalian untuk berani peduli dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Seringkali kita mengatakan bahwa itu tanggung jawabnya tukang sampah, itu tanggung jawabnya pemerintah. Tidak. Kita semua kan tinggal di bumi. Bumi adalah rumah kita. Itu yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Dan ini menjadi tanggung jawab kita untuk merawat bumi ini. Ya, salah satu tanggung jawabnya adalah dengan peduli terhadap sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Ya. Itu ya beberapa paragraf yang saya kutip dari dokumen Laudato Si. Itu nomor 48. Nanti kalau teman-teman penasaran gitu, wah kelihatannya ini pater ngapusi atau berbohong ini. Nanti teman-teman bisa ngecek sendiri gitu. Sekalian belajar. Berapa sih, ya? Ada berapa nih? Kayaknya tadi 216, ini 48. Totalnya ada berapa sih sebenarnya dokumen ini? Kita supaya teman-teman juga tahu ya, teman-teman juga tahu dokumen Laudato. Nggak sampai 300 lah. Sampai 300. Ya. Wah, banyak juga Kalau saya sebutkan langsung nanti teman-teman jadi malas membaca. Betul. Baik, tapi Frater mengambil memang pemikirannya atau kepedulian keprihatinannya Bapak Paus kita Fransiskus ini gitu ya, terhadap lingkungan hidup memang. Ya, baik. Nah, oke, Pak. Teman-teman, kalian kan sudah bergabung dalam katakanlah workshop ini ya. Semoga teman-teman tidak merasa terpaksa gitu ya. Takut nanti dimarahi guru atau wali kelas, jangan seperti itu ya. Semoga dengan kegiatan ini kita tidak terpaksa gitu, tapi kita menjadi semakin peduli dengan sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Betul. Apalagi kan ada gerakan ini yang namanya Indonesia Bebas Sampah 2022. Nah, kalau teman-teman bisa terlibat kan keren sekali. Tidak hanya omong, tetapi berani terlibat mewujudkan Indonesia Bebas Sampah. Ya, betul, Walter. Nah, sebetulnya kan ada beribu cara nih Pak untuk peduli terhadap sampah-sampah plastik. Ya. Ada banyak orang di luar sana juga yang lebih kreatif, banyak untuk memanfaatkan sampah-sampah yang mungkin bagi kita itu tidak atau kurang bernilai, bagi mereka bisa bernilai. Teman-teman bisa melihat sendiri itu beberapa kerajinan atau karya yang dihasilkan dari barang-barang bekas gitu ya, bukan hanya sampah plastik saja gitu. Ada tas, ada tempat sampah, ada tempat pensil, dan beberapa kerajinan lainnya. Bahkan kita bisa menggunakannya misalnya untuk tempat pot, kemudian ada yang menggunakan kerajinan barang-barang yang tidak terpakai itu misalnya ban menjadi sandal jepit, kemudian sepatu, dan beberapa karya lainnya. Nah ini untuk pot ya, Frater ya. Ya, ini beberapa contoh mereka memanfaatkan sampah-sampah yang tidak terpakai. Nah, mengapa kok saya mencantumkan itu no plastic bags? Nah, kalau teman-teman belanja itu kan seringkali lupa membawa tas sendiri ya. Kita ingin mudahnya saja. Oh, nanti di tempat perbelanjaan ada tas plastik. Nah, beberapa tempat perbelanjaan itu kan sekarang berusaha untuk lebih ketat atau mengurangi sampah plastik dengan mewajibkan pembelinya itu membayar sekitar 200 perak atau 200 rupiah atau 300 ya. Tujuannya memang kita diharapkan untuk mengurangi sampah plastik. Tapi apakah itu sangat efektif penggunaannya, kita perlu refleksi bersama itu. Ya, betul. Teman-teman mungkin selama ini ketika di sekolah cenderung membawa atau beli
botol minum atau membeli air minum yang sekali minum botolnya dibuang begitu saja, mungkin mulai besok atau lusa ya, ketika nanti teman-teman pergi-pergi itu menggunakan botol yang bisa refill atau isi ulang, sehingga kita juga mengurangi sampah plastik ya, mengurangi botol-botol plastik. Nah, ini tadi kan ada beribu cara nih untuk peduli terhadap sampah-sampah plastik. Saya juga mencoba untuk peduli dengan membuat lukisan dari sampah plastik. Sebetulnya kalau dibilang lukisan juga enggak sih Pak. Tetapi orang-orang juga sering menyebutnya itu sebagai hasil karya seni, sebagai lukisan ya. Lukisan dari plastik, lukisan dari koran, lukisan dari rambut, ya, lukisan dari ampas teh. Ya terserah teman-teman mau nyebutnya seperti apa gitu. Betul. Yang terpenting adalah kita manfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Ya, Prat, kita mau praktek nih, Pak. Mau balik lagi ke slide yang tadi juga ya, Prat. Jadi Frater sekalian jelasin, kemudian saya mau liatin teman-teman ini bentuk-bentuk yang tadi supaya bisa dibayangkan begitu ya, ya, siap. Yang di slide-slide awal nih. Ya, slide-slide awal. Jadi bisa ngebayangin bagaimana nanti akan jadinya. Nah, ini keren-keren. Nah, ini coba deh. Tadi alat-alat yang dibutuhkan apa aja kira-kira untuk bisa membuat karya seperti ini? Alat-alatnya sebetulnya sederhana sih Pak. Bahan utamanya ya plastik ya, karena kita melukis dari sampah plastik gitu. Yang kedua adalah gunting untuk motong-motong ya. Kemudian isolasi bening, kalau bisa isolasi bening ya, bukan yang berwarna itu. Tujuannya apa sih? Nanti ya kita akan praktek bersama. Kemudian lem ya untuk menempelkan. Kemudian medianya adalah kertas gambar, atau kalau teman-teman merasa, wah saya ingin mencoba untuk kreatif, medianya juga bisa menggunakan koran atau kertas lainnya lah. Itu bahannya sih Pak, cukup sederhana. Cukup sederhana ya. Jadi ada di rumah pastinya ya. Jadi untuk kreatif itu tidak perlu yang macam-macam, tapi cukup yang sederhana seperti ini juga bisa ya, Frater ya. Iya. Modalnya juga nol nih. Oh, modalnya nol karena ini dari sampah ya, Ter ya. Dari sampah ini ya. Betul, yang setiap hari kita buang begitu saja, tapi ternyata di tangan Frater ini memberikan inspirasi juga buat kita. Di tangan Frater yang biasanya kita buang begitu saja, ternyata bisa jadi sesuatu yang menarik. Pak Frat, saya mau tanya nih, kalau misalnya kita mau bikin ini, apakah kita harus gambar di plastiknya dulu, ataukah seperti apa, Dokter? Ya, kalau teman-teman sudah jago melukis, teman-teman bisa langsung melukis di plastik tersebut. Nah, kalau kemudian mungkin ada pertanyaan, Frat, saya tidak bisa melukis nih, caranya bagaimana? Teman-teman bisa mengambil, ini langkah yang awalnya, yang pertama, bisa mengambil pola-pola di internet atau di mungkin ya teman-teman bisa mendesain sendiri. Ini misalnya pola siluet kupu-kupu. Nanti kita praktek bersama ya. Nah kalau rumit seperti ini memang waktunya cukup lama sih Pak untuk membuat seperti ini, sekitar 3 jam sampai 4 jam gitu. Kalau teman-teman sudah terbiasa ya 1 jam selesai gitu. Ya. Jadi cukup dengan siluet gitu ya Ter sebenarnya ya. Kalau misalnya teman-teman ingin membuat wajahnya teman-teman sendiri, caranya adalah silakan nanti teman-teman mengedit di Photoshop itu. Kemudian foto atau wajah teman-teman itu dibuat menjadi siluet. Setelah itu silakan di print, akan bentuk pola seperti ini atau pola lainnya lah. Mungkin pola orang seperti ini nih. Wah keren betul. Rocker. Setelah itu ini teman-teman bisa tinggal menuangkan ide-ide kreatifnya itu. Ini teman-teman masih bingung ya Pak, karena kita belum praktek nih. Belum, ini masih kita buat penasaran dulu, Ter. Masih buat penasaran dulu. Karena keren banget sih menurut saya. Jadi gambar-gambar yang Frater sajikan ini hasil karya Frater semua kan ya? Iya. Karya Frater semua, dari batik, dari sampah yang biasanya kita buang, yang biasanya kita abaikan, ternyata bisa menjadi sesuatu yang ada seninya gitu ya. Jadi ada nilai fulcrumnya kalau bahasa Yesuit katanya fulcrum gitu ya, indah gitu ya.
Iya. Seperti itu. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke teknik pembuatan. Mungkin Frater nanti bisa sampaikan seperti apa proses pembuatannya. Kemudian juga teman-teman yang di rumah bisa mengikuti bagaimana proses pembuatannya. Sehingga nanti setelah acara ini bisa jadi paling tidak satu karya yang bisa kita lihatkan gitu. Sehingga kita bisa tahu, oh ternyata dari barang-barang bekas ini, plastik-plastik yang biasa dibuang ini bisa jadi sesuatu yang bagus gitu. Kita akan mulai nanti untuk teman-teman silakan nanti bisa mengikuti Frater, bisa mengikuti langkah-langkah yang diberikan Frater, sekalian mencoba. Kemarin sudah dibagikan gambar dan juga contoh-contohnya. Jadi silakan bisa mengikuti sekaligus langsung praktek. Kemudian kalau ada pertanyaan nanti akan saya berikan sesi sesi tanya jawab di waktu yang setelah itu. Oke. Itu ya. Silakan, Ter. Kita masuk ke slide alat dan bahan, Pak. Ya. Nah, teman-teman nih ya. Dimanapun teman-teman berada, kita akan mencoba untuk sebelumnya. Nah, kita akan mencoba untuk membuat lukisan dari sampah plastik. Ini kalau dalam permainan itu kan ada level 1, 2, 3, 4, Pak. Mungkin sampai 100 ya. Berarti ini kita lagi level 1 ya, Ter. Kita masuk ke level 1 dulu ini. Oke, siap. Nah, silahkan teman-teman menyiapkan gunting. Ini saya juga di sini menyiapkan gunting. Kemudian lem kertas. Di sini juga saya menyiapkan lem kertas. Saya biasanya menggunakan glow stick ini. Mengapa ya? Karena lebih simpel, lebih cepat penggunaannya gitu ya, tidak ribet. Kemudian teman-teman bisa menggunakan isolasi bening. Ini isolasi bening. Setelah itu kertas gambar. Kemudian plastik. Teman-teman bisa mengambil atau membuat dari plastik apapun itu. Di sini juga saya sudah menyiapkan bahan-bahannya, plastik seperti ini. Nah, kalau teman-teman nanti berminat setelah ini mungkin akan mencoba melukis dari sampah plastik, biasanya saya memotongnya menjadi lembaran-lembaran seperti ini. Jadinya kita bisa menggunakannya untuk berkali-kali. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman asal memotongnya, teman-teman nanti halo? Lanjut, Frater, lanjut. Terdengar? Dengar ya? Dengar ya, Pak? Dengar. Oke. Silakan dilanjut, Frater. Kalau teman-teman asal potong nanti teman-teman tidak akan kesulitan atau plastik ini juga akan terbuang berikutnya secara percuma gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman menemukan bungkus plastik seperti ini, silahkan nanti dicuci terlebih dahulu gitu. Semoga teman-teman yang di rumah juga sudah mencuci bungkus plastik itu, supaya ketika dilem antara plastik dan kertas gambar itu bisa rekat gitu. Ya. Oke. Nah, kita nanti akan membuat seperti ini. Bisa tampilkan di slide berikutnya. Ya. Nah, ini contoh yang sederhana. Kita membuat kupu-kupu dan kuda. Di sini saya juga sudah menyiapkan beberapa contoh, misalnya wajah orang, ya, kemudian mawar. Kalau teman-teman mungkin ingin berikan kado yang spesial untuk pacarnya mungkin ya, atau untuk orang tua, bisa membuat mawar dari plastik. Ini saya buat dari deterjen ini. Nah, kebetulan karena saya suka menulis, sampingnya saya kasih tulisan atau sebuah puisi gitu. Puisi, betul. Murah meriah, tapi ya, murah meriah. Personal banget kita membeli barang yang mahal-mahal kan kita bisa udah banyak, toko udah banyak, kalau kayak gini kayaknya spesial banget karena memang dibuat dengan tangan sendiri, sangat personal sebenarnya, ya. Iya. Nah, pola-pola ini kita bisa mengambilnya di internet seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Di sini saya menyiapkan
pola kupu-kupu, kemudian kuda, nanti kudanya bisa menjadi seperti ini. Ya. Ini dari sampah plastik 2 macam gitu ya. Ya, betul. Oke, berikutnya. Ini contohnya saja, ini contoh ya. Oke, selanjutnya. Oh, ini yang tadi mawar itu ya, Ter ya? Ya, ini tadi mawar yang sudah selesai. Nah, yang di slide itu adalah mawar yang belum selesai atau ketika saya membuatnya. Nah, mengapa kok kita itu membutuhkan isolasi? Karena kita perlu merekatkan antara kertas dan plastik. Seperti yang ada di slide seperti itu ya. Misalnya ketika kita ingin memilih warna plastiknya merah, kemudian pola itu kita tempelkan dengan plastik yang berwarna merah. Kita ingin plastiknya itu berwarna coklat, kita tempelkan pola itu dengan plastik yang berwarna coklat. Ya. Dan seperti itulah. Nah, ketika mungkin kita merasa kebingungan untuk memilih bagian mana yang plastik yang kita gunakan ya. Jangan gunakan plastik yang bagian dalam. Ini nanti ya bisa sih, tetapi hasilnya itu mungkin kurang maksimal atau tidak ada warnanya ya, karena bening seperti ini. Oleh karena itu nanti silakan gunakan sisi luar dari plastik tersebut. Yang ada gambar pola dan warnanya gitu ya, Ter ya. Ya, jadi seperti itu juga sih. Ya. Slide berikutnya, Pak, kita bisa melihat. Nah, ya betul. Ketika saya memberikan workshop untuk ya ibu-ibu PKK lah atas sebuah desa. Wah, kumpulnya sama ibu-ibu PKK juga ternyata ya. Cuma anak muda tapi ibu-ibu PKK ya, juga. Bercanda. Ini ketika saya memberikan workshop di sebuah desa ya, ada seorang beberapa ibu itu tertarik untuk membuat lukisan dari sampah plastik. Nah, itu sebuah proses ketika ibu tersebut memotong pola kupu-kupu yang sudah ditempelkan di sampah plastik. Oh, jadi polanya itu ditempelkan dulu gitu ya? Ya, baru kita potong. Di media plastiknya, kemudian istilahnya kita blot ya, apa kalau bahasa kasarnya kita blot itulah. Kita jiplak gitu ya. Bukan plagiat tapi Blat apa ya bahasa Indonesianya, Ter? Ngeblat gitu loh. Lanjut, Ter, lanjut. Ya. Ini slide berikutnya itu. Slide berikut. Nah, ini, Ter. Ya, slide berikutnya ini seorang anak yang mencoba untuk melukis dari sampah plastik. Ini ketika saya memberikan workshop di PMK ya, salah satu paroki lah di Solo, di Surakarta. Pada prinsipnya sebetulnya di antara kita semua itu bisa itu, dari anak kecil sampai ibu-ibu ya, sampai mungkin orang tua ya. Ya. Nah, kita bisa bertanya nih, anak kecil aja bisa, masa kita nggak bisa? Anak kecil aja mau, masa kita nggak mau gitu ya? Ya, betul. Anak kecil ini berusaha untuk kreatif ya, dia membuat kupu-kupu, kemudian mawar, kemudian ada rumput-rumputnya, atasnya juga dikasih awan. Itu juga tergantung dari imajinasi atau dari kreativitas kita masing-masing. Bahan utamanya adalah plastik, tetapi kan kita bisa menggunakan imajinasi kita, kreativitas kita untuk membuat sebuah karya atau lukisan gitu ya, Pak. Ya. Kita mulai praktek aja atau gimana nih, Pak? Boleh, Ter, silakan, Ter. Kita akan praktek, Ter. Jadi anak-anak, teman-teman semua, kita akan coba praktek bersama. Bagi teman-teman yang sudah menyiapkannya, silakan kemudian mengikuti langkah-langkah yang tadi sudah Frater sampaikan. Frater juga ikut membuat atau gimana, Ter? Ya, ini di sini sudah lengkap nih alatnya saya. Waduh, ya pasti lengkap, Frater ya. Saya tunjukkan ya. Saya cuma omong doang kan. Wah, benar, Ter. Ya, betul. Jadi silakan teman-teman mengikuti instruksi yang tadi sudah disampaikan oleh Frater. Kemudian kita akan
kita akan coba membuat itu supaya bentuknya bisa macam-macam. Teman-teman bisa mengikuti file yang kemarin sudah dikirimkan oleh Bapak Ibu Wali kelas. Kemudian juga dipilih salah satu yang bagi teman-teman itu menarik gitu ya. Kemudian kita akan praktekkan bersama. Begitu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan melalui forum chat. Begitu. Teman-teman mengerjakan, kita ngobrol juga sekalian ya. Siap. Ya, baik. Oke, kita mulai ya, Pak. Mulai, silakan Ter. Ini udah sabar sepertinya nih. Untuk mengecek dulu nih kelengkapan alatnya teman-teman, mungkin bisa disiapkan terlebih dahulu seperti yang sudah saya singgung tadi. Ada gunting, lem kertas, kemudian isolasi, kertas gambar, pola lukisan gitu ya, dan plastik gitu. Ya. Mungkin teman-teman bisa menunjukkan plastik-plastik yang sudah dibawa. Silakan ditunjukkan teman-teman, ada bisa nggak? Bisa ditunjukkan nggak? Bisa dong, Frater harusnya. Bisa ya? Ya, silakan teman-teman. Seandainya plastik nggak ada, koren juga bisa. Apapun plastik itu bisa itu. Entah itu bungkus deterjen, bungkus permen, semua plastik bisa. Jangan terpaku dengan apa yang saya bawa. Ini hanya contoh saja. Ya. Ada banyak sampah plastik yang kita temui setiap saat. Oke, setelah teman-teman menyiapkan kertas gambar dan sebagainya, silahkan ambil polanya masing-masing. Teman-teman bisa mengambil polanya. Di sini saya mengambil pola kupu-kupu ya. Nah, itu nanti level kedua itu, Pak. Oh, level 2, baik. Oke, ini kita level 1 dulu aja. Level 1, siap. Ya, kita buat yang kupu-kupu dan kuda itu, seperti slide sebelumnya itu. Kupu-kupu dan kuda. Ya. Setelah menentukan pola, karena ada banyak nih pola teman-teman yang dipilih teman-teman ini. Ada kuda, kupu-kupu, atau mungkin orang, atau mungkin bunga, mawar, dan sebagainya. Silahkan rekatkan pola itu dengan plastik. Ini plastik ya. Dengan isolasi. Kalau polanya terlalu lebar, kan mungkin teman-teman ngepin ya, silakan potong terlebih dahulu. Kalau nggak punya kertas gambar ya beli dulu ini. Masa kita melukis nggak pakai kertas gambar kan? Medianya nggak ada. Medianya nggak ada. Ya, ibaratnya mau menulis nggak double point nih. Masa menulis pakai otak nggak mungkin toh. Ya. Nah, berarti memang harus ada kertas gambar juga Ter ya sebagai media. Ya, kalau pakai kardus juga bisa nggak Ter? Pakai kardus nih nggak ada kertas gambar nanti bisa belilah. Yang penting ya, kita tahu dulu tekniknya. Nanti kan teman-teman bisa mengembangkan idenya itu. Tadi kan polanya terlalu lebar ini. Kemudian saya potong menjadi pola yang jadi kecil ya. Kecil, kemudian saya rekatkan dengan plastik. Menggunakan isolasi. Semoga teman-teman yang di rumah juga ikut mempraktekkan apa yang saya praktekkan di sini. Silakan rekatkan terlebih dahulu pola tersebut dengan plastik yang teman-teman bawa itu. Nah, ini sudah saya rekatkan. Jadi seperti ini. Ini nanti aja bisa ya, Pak? Ya, bercanda, Pak. Supaya nggak tegang gitu ya. Siapa tahu ada yang belum makan ini, jadinya bawahnya emosi ini. Nah, setelah itu silakan teman-teman mulai memotong sesuai dengan pola yang teman-teman pilih. Ini saya sudah menyiapkan gunting di sini. Oke. Teman-teman ikut memotong atau bermain HP ini? Saya nggak bisa ngecek satu-satu ini. Yang bisa ngecek mungkin wali kelasnya. Ya, betul. Atau orang tuanya ini. Nanti kalau nggak ikut, jangan-jangan nilainya
min gitu ya, atau remedi gitu. Remedial, harus remedial kayaknya kalau nggak ikut ya. Oke, kita potong bersama-sama ya. Ini di sini saya juga potong ini. Ya, silakan Ter. Semoga teman-teman yang di rumah juga ikut motong ini. Nanti Ya. kalau teman-teman ikut motong, kemudian lukisannya bagus, siapa tahu saya ajak pameran bersama itu. Wah, mantap. Songong ya, songong. Nggak boleh songong ya. Ikut pameran ya Ter ya? Ya, ikut pameran. Ya, siapa tahu nanti teman-teman juga menjadi tertarik dengan seni lukis itu. Betul. Tapi yang lebih terpenting adalah kepedulian kita pada lingkungan hidup itu ya Ter ya. Membantu kita juga supaya ya sampah-sampah itu tidak terlalu berserakan dan sebagainya, memanfaatkan apa yang ada untuk sebuah karya seni seperti itu ya Ter ya. Ya. Jika teman-teman misalnya tidak setuju nih, tidak serak mungkin dengan warna merah, teman-teman bisa menggunakan warna lainnya kok. Misalnya coklat, bisa menggunakan warna coklat. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa, teman-teman akan lebih tahu kira-kira ini cocoknya menggunakan warna apa. Yang saya nggak tahu sih ini cocok atau enggak, tapi menurut saya ini polanya kelihatan, kemudian plastiknya kelihatan, warnanya juga kelihatan, ngejreng. Kalau teman-teman suka warna pink ya bisa menempelkan pola itu di plastik yang berwarna pink atau berwarna kuning dan sebagainya. Kita potong terlebih dahulu nih Pak. Kalau untuk potong gitu kita mengikuti pola yang ada ya teman-teman. Jadi makin rumit pola yang kita pilih tentunya pasti juga harus lebih hati-hati juga ya Ter ya. Kalau polanya sederhana ya kita mungkin bisa lebih cepat juga dalam pengerjaannya. Begitu. Nah, anak-anak nanti bisa memperlihatkan juga kepada Bapak Ibu wali kelas tentang hasil apa namanya karyanya gitu. Bisa berselfie bareng Frater dengan hasil karyanya ya. Kapan lagi bisa berselfie bareng Frater Ale yang terkenal luar biasa. Saya belum masuk hitam putih, Frater sudah masuk hitam putih nih Ter. Bukan merah putih mungkin. Oh, merah putih ya. Bukan hitam putih. Ya Ter, mau tanya di luar ini boleh nggak? Kita sekalian nunggu anak teman-teman bekerja gitu Ter ya. Kira-kira bisa cerita sedikit Ter tentang Yesuit itu apa sih Ter? Mungkin ada beberapa yang tidak kenal nih Yesuit apa sih gitu, Serikat Yesus apa sih gitu kan? Mungkin Frater bisa jelasin sedikit sekalian kita juga menunggu teman-teman juga sedang berproses kan ya, menggunting, menempel dan sebagainya. Ya. Ini pertanyaannya sangat dalam nih, Pak. Oh, ya harus dalam sih Ter ya, karena udah luar biasa. Ada remedinya nggak nih? Ada remedi Ter nanti sama Frater, sama Romo Pamong Ter. Nah, teman-teman mungkin ada yang sudah mengenal, ada yang masih asing gitu ya. Serikat Yesus itu apa gitu? Nah, tadi kan Pak Probo sudah sedikit menyinggung ya, saya itu dari Ordo Serikat Yesus. Anggotanya biasanya dipanggil dengan menggunakan kata Yesuit. Nah, kalau teman-teman mungkin bertanya itu Yesuit itu apa ya artinya? Nah, itu anggota Serikat Yesus itu namanya Yesuit. Ordo Serikat Yesus itu didirikan oleh Santo Ignatius Loyola. Mungkin teman-teman pernah mendengar, terutama yang beragama Katolik ya. Siapa itu Santo Ignatius Loyola? Nah, bersama teman-temannya, dia mendirikan Ordo Serikat Yesus. Saya jelaskan secara umum saja nih, Pak. Ya. Nanti takutnya kalau saya jelaskan detail, anak-anak jadi ngantuk nih. Bukan, masalahnya nanti akan terpanggil gitu, Ter. Akan terpanggil menjadi anggota Yesuit juga sepertinya, Ter. Ya. Nah, kalau teman-teman merasa pria normal, sehat jasmani dan rohani, nggak laku-laku gitu ya, terus ganti pacar, teman-teman bisa bergabung dengan kami, Ordo Serikat Yesus tuh. Kalau yang cewek kan bisa menjadi suster gitu. Nah,
teman-teman. Oh ini kalau teman-teman merasa terpanggil, silahkan nanti bergabung ya, mendaftar. Kami ada yang namanya juga tim promosi panggil. Teman-teman yang sudah mungkin kuliah, sudah bekerja, kemudian tertarik untuk bergabung dengan Serikat Yesus, mereka mendaftar melalui jalur promosi panggilan. Nah, kalau teman-teman dari SMA itu kan bisa mendaftar ke seminari terlebih dahulu. Ada beberapa seminari. Dulu saya dari seminari Mertoyudan, Magelang. Oh ya, di Magelang. Setelah itu ya saya mendaftar di Serikat Yesus. Tempat novisiatnya berada di Sonta, Ungaran, Semarang. Ya. Sekalian jalan-jalan kan mengenal Serikat Yesus ya. Jadi frater ini adalah calon imam, teman-teman. Jadi calon imam yang disebut sebagai imam Yesuit karena kelompok atau ordonya ya ordo Yesuit gitu ya. Nah, kalau di Kelapa Gading ada projo itu keuskupan, nah sedangkan Yesuit ini lebih umum gitu ya, lebih artinya ordonya lebih khusus atau umum ternyata? Khusus ya, lebih khusus ya. Ya. Jadi ada kelompok Yesuit seperti itu. Nah, terbalik lagi ke karya plastik itu Ya. Ada nggak sih? Kadang-kadang kan kita gini mikirnya kita ngapain sih bikin kayak gini gitu ya? Repot-repot bikin kayak gini. Nah, menurut pengalaman frater sendiri, pernah nggak sih sampai ada yang terjual dan sebagainya gitu supaya nanti ada ekonomisnya nih gitu. Jadi artinya kalau untuk ya nambah-nambah uang saku lah seperti itu bisa nggak sih gitu maksudnya? Halo Pak. Ya silakan. Ya. Sampah di kampus. Kemudian itu tertarik untuk menekuni hobi ini. Ya sebetulnya motivasi saya untuk ini satu, baik mencetuskan ide kreatif apa ya dari sampah yang seringkali kita abaikan begitu saja gitu. Ya. Nah semenjak itu saya membuat beberapa wajah tokoh tertentu dan mulai dikenal oleh teman, oleh media sosial, kemudian pernah diliput di Line Today, dan akhirnya beberapa kali diundang di stasiun televisi. Dari karya-karya tersebut memang ada yang memiliki katakanlah ini jual tinggi nih Pak. Oh iya, itu makanya Enggak. Lukisan Paus Fransiskus yang di awal tadi itu dari sampah plastik. Laku hampir 10 juta itu Pak. Oh, mantap. Itu, ya, dana sepenuhnya saya sumbangkan untuk kegiatan OMK di salah satu paroki itu. Begitu ya Pater kan nggak punya uang nih Pak. Ya artinya dengan cara seperti itu nih. Ya, artinya ketika kita juga peduli lingkungan, memanfaatkan barang-barang yang ada, tetapi toh kita juga bisa menambahkan nilai ekonomi di situ kan. Artinya kita mendapatkan entah itu nanti buat apa, apakah buat penghasilan atau nanti seperti frater lakukan untuk kegiatan sosial, itu kan jadi keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan gitu ya, dengan mengolah itu. Ya ada yang tanya sih, frater berapa sih harganya? Wah, saya nggak pernah matok harga. Pokoknya harga teman sendirilah. Harga teman ya. Ya. Tapi saya ketika melukis biasanya saya gunakan untuk ya dana sosial itu. Artinya saya menyumbang dengan cara seperti ini. Betul. Karya-karya sosial ya. Betul. Dan bisa juga untuk kegiatan ekskul. Nah, kita bisa lihat nih Pak di slide berikutnya nih. Kita lihat slide berikutnya ya. Ya. Oh ya ini. Nah, itu waktu frater di sekolah Loyola atau di mana nih tahun 2015 sampai 2017 saya menjadi sub moderator atau supamong di SMA YWPK Adiluhur Nabire, Polese Lekok. Ya. Itu di Papua. Papua, betul. Ya. Nah, waktu itu saya mencoba untuk menggagas ekskul melukis dari sampah plastik. Ya.
awalnya peminatnya ya sekitar 12 tuh. Tapi lama-kelamaan banyak anak-anak yang tertarik. Jadi kalau di slide itu kita bisa melihat ini prosesnya, ada kaosnya ya, kolase lekok gitu. Ya, lekok. Beberapa sampah-sampah plastik yang berserakan mereka gunakan untuk melukis dari ya sampah plastik ya. Itu ada pola salah satu tokoh itu. Ya, betul. Nah, teman-teman akhirnya banyak yang tertarik untuk bergabung dalam ekskul melukis dari sampah plastik. Ini nanti kalau SMA Yakobus tertarik bisa mengundang saya lagi loh ini. Oh, pasti, Ter. Pasti. Nanti kita bikin siluet sampah plastik terbesar, Ter. Oke. Nanti siapa tuh masuk muri itu. Ah, iya, betul. Terkenal lagi fraternya. Followernya lebih banyak. Itu ya salah satu kegiatan siswa ketika mereka mengikuti kegiatan ekskul melukis dari sampah plastik. Nah, karena mereka sudah berkali-kali mengikuti ekskul, tentu kan levelnya semakin naik nih, Pak. Kita kan baru level 1 nih. Ya. Mereka mungkin levelnya sudah 2, 3 gitu. Akhirnya mereka bisa membuat lukisan dari penggabungan beberapa sampah plastik. Itu tidak hanya desain saja, tapi juga ada bungkus permen, dan penggabungan warnanya juga bermacam-macam itu. Ada hijau, biru, ungu, merah, itu juga tergantung dari selera anak-anak. Ya, ketika mereka selesai melakukan kegiatan ekskul melukis dari sampah, mereka foto bersama. Oke. Nanti kita akan foto bersama juga, Ter, dengan karya-karya teman-teman lagi pada masih ikut. Misalnya itu, lekok Bermanville. Nanti kita akan coba foto bareng ya, Ter, ya, supaya nanti siap. Bisa diperlihatkan gitu. Sama nih, teman-teman dari Papua ini luar biasa ya, meskipun di Papua tapi juga kreatif juga nih, Ter. Iya. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, kalau kita semua itu mau pasti kita bisa gitu. Seringkali kan kita sudah mengatakan kita tidak mau gitu, makanya kita tidak mau mencoba. Betul. Ini pertama kali ketika mereka selesai ekskul melukis dari sampah plastik, Pak. Pertama kali mereka, ya ini pertama kali. Ini pola yang mereka buat masih sederhana itu. Ada kuda, ada apa itu ya, burung merpati, pesawat, kupu-kupu ya. Iya, betul. Nah, di antara mereka itu sudah ada yang katakanlah sudah mahir nih, Pak, untuk melukis dari sampah plastik. Beberapa kali dia ya waktu itu murid saya, sekarang kuliah nih. Beberapa kali dia cerita kalau ada dosen yang tertarik dengan lukisannya, kemudian ya dosen itu juga menghargainya dengan ya apa ya nilai penghargaannya. Ya. Uang itulah. Betul. Jadi penghasilan untuk siswa tersebut atau mahasiswa tersebut itu. Betul. Nah, kalau teman-teman nanti tertarik, kemudian ingin jadikan ini sebagai penghasilan juga bisa. Gitu. Ya. Nah, teman-teman bisa promosi di Instagram atau melalui akun-akun media sosial lainnya. Gitu. Kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Betul. Awalnya kita mungkin membuatnya hanya pola-pola sederhana, ya, kupu-kupu atau kuda, tapi nanti untuk selanjutnya kita bisa mengembangkan ide-ide tersebut. Ya, keren sih, Ter. Gimana teman-teman, sudah bisa ya? Sudah selesai kah untuk memotong dan menempelnya? Silakan kalau masih ada kesulitan bisa ditanyakan langsung ke Frater atau bisa melalui chat di Zoom ini tentang teknik-teknik atau hal-hal yang terkait juga dengan penggunaan sampah plastik ini sebagai lukisan. Begitu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, boleh sih ya, Ter, ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol sambil bikin gitu ya, Ter, ya. Ya, kapan lagi ngobrol seperti ini, Pak? Wah iya, Pak. Tapi Frater udah lebih terkenal sih, Ter. Jadinya memang followernya udah ribuan katanya sih. Enggak, baru 1. Baru 1 ya? Ya. Itu aja. Lihat slide-slide berikutnya, beberapa contoh karya-karya yang sudah dihasilkan oleh teman-teman ya. Nah, ini ketika tadi kan awalnya saya memberikan ekskul untuk anak-anak SMA nih, Pak. Betul. Ketika mereka bisa memberikan pelatihan untuk adik-adik kelasnya. Oke. Di salah satu SMP
di Nabire. Keren, keren. Ini bukan lagi saya, tetapi anak-anak itu ya. Iya. Berarti anak teman-teman SMA di Lekok itu sudah jadi tutor ya bagi adik-adik kelas berarti ya, Pak ya. Frater ya. Pada prinsipnya ketika awalnya kita bisa, ketika kita sudah kita bisa menularkan cara-caranya ke entah itu orang tua, ke teman kita, saudara, pacar, ya. Oke. Oke. Orang-orang di sekitar kita itu, kita bisa promosi bahwa plastik-plastik itu bisa kita gunakan untuk betul gitu. Betul. Kita sekalian promosi tentang lingkungan hidup itu. Betul. Kalau saya bisa katakan keuntungannya bisa macam-macam ya. Dari satu, kita peduli lingkungan hidup itu nomor satunya gitu ya. Merawat dunia ini katakanlah ya, merawat lingkungan dengan lebih baik gitu. Kemudian yang kedua, kalau itu pun ada nilai seninya juga gitu ya. Jadi kreativitas kita. Yang ketiga, tadi Frater bilang ada mahasiswa atau mahasiswi juga yang melakukan ini dengan serius, kemudian malah menjadi penghasilan juga ya, Ter ya? Iya. Tadi Frater bisa jual sampai 10 juta dan bisa berbagi, itu yang penting juga sih, Ter. Jadi keuntungannya ternyata dari hal yang sederhana ini bisa luar biasa banyak gitu keuntungannya. Nggak cuma sekedar kita ngumpulin sampah ya, Ter. Tapi ternyata bisa macam-macam ini efeknya. Ya, kita juga bisa relasi, menambah teman, ya. Betul. Ini keren bisa sih. Mengembangkan kreativitas kita. Iya. Oke. Nah, ketika saya mengajari mereka, biasanya saya minta mereka juga yang mencari sampah-sampah plastiknya sendiri nih. Ini sampah-sampah plastik tidak saya sediakan nih Pak, mereka sendiri yang menyediakan itu. Saya mengajarinya mereka dari awal mereka mengambil, entah itu dari tempat sampah, di jalanan, atau ya nggak tahu lah di lingkungan rumah mereka. Betul. Kemudian saya ajari untuk mencuci terlebih dahulu. Itu kan artinya kita mengajak teman-teman itu untuk berani kotor lah. Berani kotor. Kan kita menganggap sampah itu sesuatu yang menjijikan, kotor ya, bau dan sebagainya. Ini kalau untuk masa sekarang ya selama pandemi ini jangan terlebih dahulu lah. Ya betul. Di rumah aja gitu. Terlebih dahulu gitu ya. Yang di rumah dulu aja gitu ya. Ya mungkin plastik-plastik yang ada di rumah terlebih dahulu gitu ya. Jangan cari di pasar. Rebahan doang ya Ter ya. Daripada cuma rebahan nggak waktu dipakai buat yang macam-macam gitu kan? Ya. Ini bisa juga sih. Oke. Ya. Nah ini nih stay at home ini Ter ya. Saya tertarik Ter dengan eskul ini Ter. Kebetulan saya kan juga di bidang kesiswaan ya Ter ya. Jadi juga mengikuti eskul ini. Mereka menyediakan sendiri sampahnya itu konsep yang bagus sih, artinya tidak kita sediakan, artinya mereka juga lebih peduli dengan sampah di sekitar mereka, begitu kan ya. Kemudian dengan tutoring ini saya sih bagus banget gitu. Ya siapa tahu Pak Guru Bu Gurunya juga ikut loh. Oh iya, siap-siap nanti ada event ya, mudah-mudahan denger yayasan Ter. Jadi kita gitu kan ya. Bikin mural kedua ini besar Ter, ya kan? Siapa tahu. Workshop kedua nih Pak. Hah? Ada workshop kedua. Iya. Makanya siapa tahu didengar. Canda nih Pak. Kalau teman-teman tertarik nih, silakan follow Instagram juga nih. Nah kan bener kan? Nah ini ada Instagramnya Frater ya, kalau misalnya mau di follow silahkan. Ya ini teman-teman lagi sibuk mau tentang plastiknya Pak, nggak mungkin follow nih. Ya. Nanti silakan ya selesai mau follow. Silakan di follow ya. Ya. Nah Instagram saya dari Odo Serikat Yesus, Instagramnya silakan nanti di follow ya, Jesuit Insight. Kemudian YouTube-nya itu Jesuit Insight juga sama. Ya lumayan lah menambah 200 follower ini. Wah luar biasa, Frater 200 saya aja 5 aja susah Ter. 200 langsung ya satu hari. Subscriber juga lah, subscribe. Keren Ter. Ya. Kemudian akun Instagram lainnya adalah Prompang SJ. Kalau teman-teman cowok nih khususnya nih, pria lajang, jasmani dan rohani tertarik untuk bergabung dengan Serikat Yesus, silahkan nanti follow juga Instagramnya Prompang SJ.
Saya udah nggak bisa. Nanti mendapat pencerahan, kemudian tertarik masuk seminari, bergabung dengan Serikat Yesuswa. Mantap itu. Mantap. Nah, saya nggak bisa mau daftar tapi nggak bisa saya. Nah, ini ada WA masuk ini. Pater, Instagramnya apa? Itu Instagramnya itu. Instagram saya itu lukisan plastik. Silakan. Bagi teman-teman yang mau memfollow Frater karena tertarik dengan lukisan plastik, ya kan? Dan juga terutama juga mungkin tertarik dengan Yesuitnya, mungkin ya. Kita panggilan Tuhan itu kan lewat macam-macam ya, ya. Gitu. Iya. Betul. Ya. Baik teman-teman, sudah selesaikah? Dan itu nyusunnya? Frater? Teman-teman sudah selesai belum ini ya? Bisa ditunjukkan kalau misalnya sudah selesai, kita lihat. Oh. Iya. Mungkin belum selesai, Pak. Kita cap-cap dulu nih. Ini terkait ada beberapa yang katanya sudah dikirim ke grup Walas masing-masing. Ada saya bisa buka ini nih di sini nih ya. Coba. Tadi kan level pertama nih. Tadi level pertama ya, Pak? Iya. Teman-teman sudah siap ke level kedua belum ini? Wah, ini dia level kedua ini. Ini level kedua menghadirkan juga ada pola lainnya juga. Gimana? Teman-teman sudah siap? Sudah selesai? Water ada yang kirim ke saya, Ya. Bisa saya perlihatkan ya, ya? Ya, bisa dilihatkan mungkin. saya kelihatan aja nih, Nih, Gimana, Keren nggak? Wah, mantap, mantap. Keren ya. Itu mungkin 5 menit selesai itu. 5 menit selesai ya? Nah, level pertama. Kalau saya mungkin lebih, kalau saya. Ya. Ada yang lucu juga nih, kelinci, Gimana? Nih, coba lihat, gimana, Keren nggak? Mantap. Ya. Keren banget ya. Ya. Udah bisa semua itu. Keren-keren ini. Dari Pak Bangsan Yakobus. Wah, ngeri nih. Wali kelasnya luar biasa juga nih, Ibu wali kelas luar biasa nih. Keren. Sudah siap ke level berikutnya belum ini? Level berikutnya apa, Atau kita jawab dulu nih, Pak? Setelah jawab selesai, kita level berikutnya nih. Oh, boleh, silakan. Frater mau bertanya kah? Oh, seharusnya saya bertanya, ya. Ya. Frater, ya. Tadi kan saya juga sempat tuh ya, dengar Frater tuh juga pengen ini ya, pengen melelang katakanlah. Oh ya. Nah, itu gimana ceritanya, Ya. Nah, saya mencoba untuk melelang lukisan Paus Fransiskus. Bisa ditampilkan di slide berikutnya ini. Oh, ini ada ya, ya? Ya, slide berikutnya ada nih. Ini tadi Instagramnya nih, Instagramnya. Tadi ya, ya? Ini ya, ada semua itu. Ini pelan-pelan aja nih, Pak. Biar tahu juga. Biar followernya sama subscribernya naik nih. Udah 4.000-an, luar biasa. Ini yang Jesuit Insight ini. Ini yang punya saya. Frater ini. Ya. Luar biasa, Frater. Postingan cuma 56, tapi followernya 4.000. Ini luar biasa ini. Itu beli follower kok, Pak? Enggak. Bercanda saya. Beli follower ya, ya? Waduh. Jangan lupa subscribe juga lah. Ya lumayan nambah 10 gitu kan. Siap. Enggak. Intinya kita saling subscribe, saling dukung gitu aja ya. Ya, betul. Foto ketika workshop bersama ibu-ibu tadi ya, ibu-ibu PKK sama sebuah desa lah. Ya mereka juga menyiapkan plastik-plastiknya itu sendiri. Halo? Ya, silakan. Kemudian polanya juga seperti yang saya ajarkan ke teman-teman itu. Ada polanya, mereka juga mencari plastik sendiri. Polanya juga mereka sesuai dengan kreativitas mereka. Tidak melulu kupu-kupu ya, ada Garuda juga ya. Garuda, ya. Ada wajahnya anaknya sendiri. Ya, betul. Ya. Jadi lebih ini ya, ya. Ya, kita kembali ke lilang nih, lilang. Oh iya, betul. Ya, siapa tahu ini Bapak Uskop melihat kan? Ya, mudah-mudahan dicolek sama malaikat. Mudah-mudahan tebus. Ada
fotonya lukisan atau lukisan ya, Paus Fransiskus. Nah ini betul, keren sekali Ter. Lukisan ini saya lelang 40 juta nih Pak. 40 juta Ter. Ya, kalau Yakobus mau beli 100 juta mungkin nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Oke. Ini untuk apa ya Ter? Uangnya sisa ya. Bisa jalan-jalan Ter. Nah, uangnya sepenuhnya akan saya donasikan untuk kegiatan sosial Segomubeng di salah satu paroki Yogyakarta. Mungkin di antara kita pernah dengar itu kegiatan Segomubeng lewat media sosial atau lewat majalah. Kegiatan-kegiatan tersebut ya selain di bidang mereka peduli terhadap orang miskin, tapi juga mereka berusaha untuk peduli dengan bagi-bagi nasi bungkus setiap pagi. Setiap pagi ya. Nah, selama pandemi ini tim dari Segomubeng berusaha untuk mendatangi ya tempat-tempat yang sekiranya kurang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadinya ini uangnya bukan untuk saya nih Pak. Wah, nanti ada gosip-gosip gini lah, Pak cari uang ini, Pak cari uang ini. Ya Ter. Jadi bagi teman-teman, Frater punya program di Jogja ya Ter ya? Ya. Di Jogja ya? Atau di kota lain juga ada kah? Hanya di Jogja Pak. Hanya di Jogja. Jadi program yang dilakukan oleh Frater salah satunya adalah yang namanya Segomubeng. Sego itu dalam bahasa Jawa itu artinya dalam bahasa Indonesia artinya adalah nasi. Mubeng itu dalam bahasa Indonesia artinya keliling gitu ya, muter gitu ya Ter. Jadi memutar artinya membagi-bagikan nasi-nasi atau makanan lain mungkin saya juga mungkin detailnya nanti Frater bisa cerita kepada masyarakat yang kurang mampu. Nah, Frater mungkin tidak punya duit sebanyak itu untuk bisa untuk banyak umat gitu ya, Ter. Tapi Frater punya kemampuan ini dan ini mau disumbangkan oleh Frater kepada paroki di Jogja, salah satu paroki di Yogyakarta itu. Ya, semoga ada orang yang bermurah hati gitu ya. Terketuk hatinya. Betul. Siapa tahu ini kan lelangnya 40 juta. Nanti mungkin 50 juta ya. Betul ya, kita juga berusaha terutama untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti ini kan sangat luar biasa. Kita nggak punya uang, tapi gimana kita bisa nyumbang? Nah dengan karya-karya kita itu kan yang juga nilai tambah juga buat kita pribadi ya. Artinya ini kita ada WA masuk nih Pak. Pater kok lukisannya ada WA masuk nih. Ya. Pater kok lukisannya mahal sekali nih. Nah, mengapa kok mahal ini? Cuma 100.000 aja nih. Yang pertama, menariknya adalah lukisan ini pertama di dunia nih, Pak. Iya. Ya. Yang kedua, lukisan ini dari kain batik perca atau dari kain batik tulis. Mengapa saya juga berusaha untuk mempromosikan batik ya? Ini kan menjadi kekasan, bahkan mungkin menjadi identitas ya dari bangsa Indonesia. Ada nih putra-putri batik Indonesia. Nah, siapa tahu melalui kegiatan melukis ini juga kita memperkenalkan batik tidak hanya melalui kegiatan putra-putri batik Indonesia saja, tetapi juga lewat lukisan atau karya-karya lainnya. Betul. Dan saya lihat juga detail banget. Yang ketiga ini prosesnya sangat rumit ini, Pak. Ini saya butuh hampir 2 minggu menyelesaikannya ini. Dan butuh ketelitian untuk memotong, membuat siluetnya, kemudian menggabungkan beberapa warna. Betul. Mengapa kok menggabungkan warna itu sulit ya? Karena kalau kita asal pilih plastiknya, kemudian asal tempel, hasilnya juga kurang maksimal. Seringkali wajahnya juga nggak kelihatan tuh, Pak. Katakanlah itu blur. Ini wajahnya siapa sih? Mirip siapa? Orang-orang pasti akan pada bertanya itu. Salah pilih warna juga berefek beda persepsi ya, Ter ya? Ya. Kemudian yang keempat nih Pak, mengapa mahal? Karena yang buat saya nih Pak, bukan orang lain. Luar biasa. Follower 4.000-an lebih loh, gitu kan? Masa cuma 100.000 kan gitu kan? Bercanda nih Pak. Follower 4.000 loh. Nah, kemudian yang kelima adalah lukisan ini tuh bisa bertahan mungkin 100 tahun juga bisa bertahan nih Pak. Betul. Karena medianya adalah plastik dan kain.
dua barang itu, dua benda itu susah terurai ya. Kalau kain kan mungkin kita bakar selesai ya cepat habis. Tapi kalau pasti kan seringkali pasti juga kita bakar juga susah, kemudian terurainya ribuan tahun itu. Nah kalau plastik itu terurai ribuan tahun, berarti lukisan ini juga bisa berusia ribuan tahun nih Pak. Waduh, luar biasa brother ya. Mungkin nanti untuk anak cucu cicit-cicit ya. Iya betul. Ya. Jadi nilai-nilai tadi yang terutama juga tentunya tujuan dari hasil lelang inilah yang lebih penting juga ya, bahwa ini juga untuk banyak orang gitu ya, lebih banyak orang, supaya lebih banyak orang juga merasakan rezeki yang juga yang tidak setiap hari mereka mungkin dapatkan gitu ya. Itu sih kerennya juga sih. Wah banyak banget nih bagian-bagian keren, pantas followernya 4.000-an karena emang keren banget sih. Yang terakhir belum nih Pak. Apa? Ada tanda tangan saya. Asik. Katanya tanda tangan itu mahal loh. Iya. Kalau kita mengajukan proposal nggak ada tanda tangannya, nggak ada dana mengucur. Iya. Tanda tangan saya cuma buat daftar ini pelanggaran kalau saya tuh. Kalau frater 40 juta nih. Bercanda. Nah, kan kita selama masa pandemi ini juga kita diajak untuk di rumah saja, stay at home ya. Ya, betul. Nah, kita juga diajak untuk rajin-rajin cuci tangan, jaga kesehatan, mengikuti anjuran dari pemerintah. Nah, daripada teman-teman ini merasa bosan itu ya, teman-teman bisa mengisi hari-hari teman-teman dengan melukis dari sampah plastik. Awalnya mungkin terpaksa nih Pak, seperti yang tadi sudah sempat saya singgung, mungkin awalnya terpaksa. Tapi saya berdoa supaya besok itu menjadi kegiatan atau hobi teman-teman. Betul. Kan kita tetap harus menjaga bumi kita, dimanapun kita berada. Di Jakarta, di Semarang, di Yogyakarta, dimanapun itu teman-teman berada. Kita diajak untuk peduli dengan sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Save our earth. Kita berusaha untuk mengurangi sampah-sampah plastik. Kita berusaha untuk menimbang-nimbang ketika kita membeli ya botol minuman atau minuman instan itu kira-kira perlu enggak ya. Karena ketika teman-teman pergi-pergi ya seperti yang saya sempat singgung ya, kita berusaha untuk membawa botol minum sendiri ini. Kita jadi lanjut ke level kedua enggak nih Pak? Jadi dong. Sudah ada yang selesai nih. Oke. Tuh, udah terima kasih Oh, belum nih, belum selesai kalau terima kasih. Makanya saya tidak terima kasih dulu sama frater, belum selesai. Nanti aja nih kalau sudah foto selesai. Kalau lukisan ini udah terlelang ya, sudah dijual ya. Terus terima kasih ya. Gimana untuk tahap keduanya Ya, kita ke level kedua nih. Kalau teman-teman ingin menggabungkan dua warna, misalnya kita menggunakan pola yang sama nih ya Pak. Ini saya menggunakan kuda ini. Kemudian ingin warnanya itu merah dan coklat. Misalnya ini saya menggunakan plastik yang berwarna merah, coklat ya, kemudian ini merah. Silahkan teman-teman memotong terlebih dahulu siluetnya atau polanya itu menjadi dua bagian. Di sini saya sudah menyiapkan contoh nih Pak. Saya menyiapkan wajahnya. Saya nggak tahu ini wajah siapa ya. Ini dua plastik ya. Ada yang berwarna ungu, kemudian berwarna hijau. Ketika teman-teman sudah menentukan polanya, nah ada yang bertanya-tanya nih, Fater, supaya polanya dan lukisannya ini sama persis caranya bagaimana? Atau enggak nanti bentuk-bentuk wajah lainnya? Nah, sebelum teman-teman memotong ini menjadi beberapa bagian, silahkan teman-teman jiplak terlebih dahulu. Ini saya bukan mengajari yang jahat ya, bukan plagiat ya, tetapi cara
cara mengembangkan imajinasi. Silakan jiplak terlebih dahulu dengan menggunakan ballpoint atau pensil. Jiplak ya, kita jiplak pola ini ke kertas gambar. Nanti kan pasti muncul pola di kertas gambar ini. Kalau teman-teman yang sudah mahir lukisan, membuat lukisan, teman-teman tidak perlu membuat jiplakan ya. Langsung saja kembangkan imajinasi teman-teman, potong-potong, tempel itu aja. Ini kalau teman-teman yang mungkin hobi melukis pasti akan cepat untuk membuat seperti itu. Nah, setelah menjiplak, silahkan potong menjadi beberapa bagian. Ini saya menggunakan pola wajah seorang nih ya Pak. Saya potong menjadi 2 bagian. Ya. Ya. Bagiannya apa aja kira-kira kalau itu Saya ingin kacamatanya berwarna hijau nih Pak. Kemudian rambutnya berwarna ungu. Oke. Ini saya menggunakan kertas bekas loh Pak. Oh jadi nggak perlu untuk ngeprint itu nggak perlu kertas putih biasa, nggak perlu ya? Nggak perlu Pak. Betul ya? Kertas bekas yang sudah tidak terpakai. Betul. Oh jadi memang jangan sampai buat sampah baru gitu ya ya? Ya meskipun mungkin teman-teman bertanya kok Fater ngeprint nih, ini ngeprint kan nggak gogin, tapi kan kita bisa manfaatkannya menjadi lebih berguna itu. Ya, kita menggunakan kertas bekas, kemudian plastik bisa menjadikan barang tersebut menjadi bernilai. Saya membagi menjadi 2 bagian, kacamata dan rambut ini. Ini kan terlalu besar nih Pak, saya potong lagi ya. Ya. Nah kalau teman-teman polanya menggunakan kupu-kupu ya, teman-teman silakan membaginya menjadi 2 bagian. Ini kan 1 nih. Ini kita tadi level pertamanya menggunakan pola lukisan yang utuh seperti ini. Nah, level keduanya kita bagi menjadi 2. Atau mungkin juga bisa menjadi 3. Misalnya, teman-teman ingin badannya ini berwarna merah. Kemudian sayapnya ingin berwarna ungu. Ini sudah saya potong menjadi 2 bagian ini. Sayap, kasihan ya, potong-potong. Mutilasi. Gambar, nggak apa-apa. Nah, teman-teman kan ingin warnanya itu berbeda-beda. Ya. Saya ingin sayapnya itu berwarna hijau. Ini saya sudah menyiapkan warna hijau ini. Dan saya tidak ingin menyebut merek, makanya saya sensor sedikit. Warna hijau. Nah, ketahuan dari mereknya. Sampah ini bisa kita temukan setiap saat ya, dimanapun kita berada. Betul. Misalnya sayapnya tadi ingin warna hijau, silahkan tempelkan patahan sayapnya ini. Iya. Ke plastik yang warna hijau. Rekatkan dengan isolasi. Polanya hampir sama sih, Pak. Iya. Ya, saya tempelkan. Ini sayapnya berwarna hijau. Satunya lagi saya ingin sayapnya itu berwarna coklat. Saya tempelkan sayap ini di bagian plastik yang berwarna coklat. Seperti ini contohnya nih. Oke. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya nih, Pater kalau saya ingin buat wajahnya Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo atau tokoh sepak bola yang saya sukai, bagaimana caranya? Ini saya membuat wajah Lionel Messi. Ini matanya belum ada ini. Rambutnya dari plastik apa nih Pak? Ini plastik apa ya? Bentar. Rahasia. Saya menyebut merek Pak. Nah, ya. Kemudian teman-teman ingin warnanya misalnya mulutnya itu berwarna merah atau dagunya berwarna pink ya. Prinsipnya sama sih Pak. Kita menentukan terlebih dahulu pola atau gambar orang yang ingin kita lukis. Iya betul. Jadi bisa bermacam-macam warna ya tergantung kreatif kita juga ya.
Nah, setelah itu Nah, potong beberapa bagian maksudnya itu sesuai dengan kreativitas kita ya, Ter ya? Ya, tepat sekali, Pak. Ketika teman-teman sudah menentukan pola, misalnya rambutnya ingin berwarna merah, atau katakanlah warna pink atau hijau gitu ya. Silahkan potong rambutnya saja nih. Rambutnya saja, bagian yang hitam, polanya saja itu, ke plastik yang teman-teman pilih. Polanya hampir sama seperti itu, Pak. Termasuk ketika melukis dari kain batik perca, dari koran, itu polanya juga seperti itu. Keren, keren. Ya. Nah, memang kita membutuhkan kesabaran sih, Pak, supaya hasilnya itu maksimal. Betul. Ini tadi yang sudah sempat disinggung lukisan dari koran ini. Dari koran, oh tadi John Lennon ini ya. Lennon, ya. Polanya hampir sama sih, Pak. Kita potong terlebih dahulu polanya ini ke koran, ke apa ya, bagian yang kita ingin kita ambil. Kalau misalnya koran ini kita gabung dengan sampah plastik juga bisa. Misalnya matanya dari sampah apa gitu ya, atau warna apa, kemudian hidungnya ingin dari warna apa juga bisa itu. Ya, biar lebih menarik gitu ya gambarnya, Ter ya. Nah, oleh karena itu kan mudah toh. Sebetulnya mudah, Pak. Ya. Dari kita itu bisa melakukannya, tapi kan seringkali kita merasa enggan gitu ya. Betul. Itu sulit, Frater, itu hanya orang-orang yang bisa melukis saja nih. Tidak. Ini caranya seperti ini gitu ya, cara kasarnya. Ya. Nah, kembali ke level kedua tadi. Kalau misalnya teman-teman sudah selesai nih membuat dua warna yang sudah selesai. Ini kan tadi teman-teman membuat siluetnya terlebih dahulu. Silahkan rekatkan plastiknya tadi ke kertas gambar yang teman-teman ambil atau pilih. Ini awalnya juga ada siluetnya terlebih dahulu nih, Pak. Ini saya lepas ya, biar teman-teman percaya ini. Dikira saya bohongi ini. Nah, jika teman-teman tidak bisa membuat sama seperti ini, teman-teman bisa membuat jiplakannya itu ya di kertas gambar ini. Kan gampang nih, sudah ada jiplakannya. Tinggal kita tempelkan aja plastik-plastik yang sudah kita pilih itu. Sudah kita potong-potong. Ini rambutnya, kemudian ini kacamatanya. Seperti hijau betul ya, Ter ya. Ya, gampang kan, Pak? Gampang. Bisa. Tapi karena kan kita seringkali mengatakan susah, makanya jadinya nggak gampang. Nah, hebatnya bisa mendatangkan uang. Iya. Cocok. Bukan uang, Pak. Ya. Dapat follower 4.000 loh, ya kan? Nggak, bercanda. Selama ini ya, saya mencoba untuk menekuni ini sebagai hobi ya, daripada teman-teman mungkin bingung mau ngapain, Sabtu Minggu nggak boleh jalan-jalan, atau mungkin penat, banyak tugas, teman-teman bisa membuat lukisan-lukisan dari sampah plastik ya. Masih jomblo. Wah, jangan curhat dong, Pak. Jalan-jalan. Ini tadi yang level yang kedua ya. Ini awalnya polanya seperti ini. Ya. Dan saya ingin mempraktekannya dengan merekatkannya, saya alim ya. Ini hanya contoh saja, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan pola lainnya. Wajahnya teman-teman sendiri juga bisa. Wajah pacarnya teman-teman, orang tua juga bisa. Ya, kalau buat hadiah ya, ya. Hadiah juga bisa nih ya. Bisa. Ya. Ini untuk hadiah orang yang kita cintai. Iya. Puisinya siapa, Ter? Kayaknya puisi tadi ya. Ya, kita mengenang almarhum Sapardi ya, Pak. Oh, Pak Sapardi. Saya kasih puisi Aku Ingin nih, Pak. Aku ingin tahu puisinya mungkin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata bla 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 aja ya. Betul. Nah, kalau teman-teman mungkin ingin berikannya ini sebagai bingkisan ya, untuk orang yang spesial, bisa diberi keterangan untuk misalnya untuk ayah, untuk mama ya, untuk ibu, atau untuk pacar ya, bisa dikasih tulisan di sampingnya ini. Ini hanya salah satu contohnya saja ya. Ya, Ter. Bisa kita gunakan untuk hiasan dinding sih, Pak. Betul. Ini sebenarnya kita masih kosong, belum ada hiasannya gitu.
Ya, sudah banyak sebenarnya yang masuk ke di WA ya. Gambar-gambar dari teman-teman Yakobus sudah banyak nih. Cuman ada kesulitan juga nih di kendala di perangkat saya supaya dia bisa share. Mungkin bisa ada yang bantu ya untuk media promosi juga bisa bantu saya untuk bantu nge-share nih teman-teman foto-foto teman-teman, silakan dong. Ada nanti kalau teman-teman tertarik silakan nanti upload foto teman-teman di Instagram kemudian hashtag atau tag Instagram ya, saya itu ya. Betul. Ya, sekalian saya promote Instagram teman-teman juga itu. Waduh, luar biasa dibantu promote loh ya. Ini nggak endorse ya, gratis loh ini. Iya. Dipromot sama Frater. Iya. Dipromot Frater loh, kapan lagi loh? Kapan lagi? Penuh berkat ter. Ya, ini kan tadi rambut yang sudah saya pilih warnanya ungu. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian tinggal kacamatanya kita rekatkan. Ya, betul. Nah, jadinya seperti ini. Miring sedikit nih, nggak apa-apa lah, karena tergesa-gesa. Ya, pada prinsipnya itu tidak ada yang susah, Pak. Ketika kita berusaha untuk mencoba, dimanapun teman-teman berada, jika ada kemauan, silahkan mencoba terus ya. Ini juga melatih kesabaran kita, tuh. Mungkin di antara kita ada yang setiap hari itu marah-marah ini. Bisa jadi terapi, ya, bisa orang tuanya, ya. Daripada teman-teman itu marah-marah, teman-teman bisa menuangkan atau melatih kesabaran teman-teman dengan melukis dari sampah plastik. Seperti itu, teman-teman. Ada yang ikut-ngikut Frater loh ini. Apa? Kasih tulisan-tulisan romantis, Saya tunjukin lewat sini aja karena agak nge-lag juga kalau ini di share screen nih. Semoga oke, mantap nih. Wih, keren kan? Ya. Wah, ada kelinci. Kelinci warna kuning. Nah, ini yang tadi saya tunjukkan. Sama ini. Ya, sama, cuman masih satu warna nih, ya. Nah, itu kelinci sama kupu-kupu. Mantap. Jangan lupa hashtag dan tag ya Instagram saya ya. Oh, siap. Ya, kita saling follow dan unfollow ya. Nih, kalau saya ini ada nih, saya tunjukkan saja di handphone ya. Ya. Handphone nih, ada yang keren juga. Tulisannya nggak kalah romantis sama Frater. Love is the power you've got to let grow. Love is the power you've got to let grow. Gambarnya memang bunga, nih, Woi, mantap. Keren kan? Keren. Siapa sih kita juga promote nih. Nah, ini sih. Keren loh. Ya. Bagus. Pasti untuk pacarnya itu, Pak. Ya, nggak tahu. Prabowo itu. Nggak tahu, Sir. Tapi yang penting sih memang cinta itu untuk mengembangkan ya, Betul ya, kita sepakat ya, bukan untuk menghancurkan ya, ya. Ya. Teman-teman, jika selesai, teman-teman bisa membingkainya. Ini saya kasih figur ini. Nah, mungkin kalau teman-teman punya uang itu bisa beli figura, kemudian kasih bingkai, kemudian tanda tangan. Itu kan sebagai lukisan dari sampah plastik pertama teman-teman itu ya. Siapa tahu nanti kita bisa bertemu ya ketika ketika pandemi ini sudah surut gitu ya. Kemudian kita nanti ngobrolin lagi deh. Saya sih ada ide nih, cuma nanti ya kita lihat bagaimana ke depannya Oke, idenya ini. Ya. Oh ya, ada WA yang masuk ini. Pater, saya ingin melihat lukisan Mas Fransiskus secara langsung ini. Di belakang itu nggak kelihatan soalnya. Oh ya, itu ya. Semoga kelihatan ya, Pak. Oh, kelihatan, Dilihatkan mungkin ya. Ya. Ini wajahnya seperti ini. Ini ukurannya A1 nih, Pak. Lumayan besar nih, Pak. Betul. Nah, sudah toh? Ada yang bertanya ini, Pater, saya ingin lihat, bukan bertanya, ya meminta mungkin. Sepertinya ini bakalan lancar nih dari kita.
Semoga teman-teman di paroki di Jogja bisa menikmati juga nanti juga hasil lelangan ini semoga ya kita doakan saja dengan forum ini bisa juga membantu gitu ya. Ya, amin. Melalui Frater dan melalui Yesuit juga untuk membantu masyarakat yang di Jogja juga. Iya, ya. Kita saling mendukung satu sama lain. Stay at home. Jangan lupa jaga kesehatan. Bukan Pak, jaga bumi Pak, dari sampah. Jaga bumi yang penting, betul. Ya. Jaga bumi dan juga kita jaga kesehatan. Tetapi yang jelas kalau saya boleh simpulkan ya dari obrolan kita dan kerja kita nih hari ini ya ternyata memang satu bumi ini memang milik kita ya. Jadi harus kita jaga betul begitu. Dengan cara-cara yang kita bisa. Kalau Frater bisanya mendaur ulang sampah plastik dengan berkreasi dengan seni gitu ya. Tapi mungkin kita punya cara lain yang bisa kita lakukan untuk menjaga bumi. Kenapa? Karena memang sampah itu kita juga yang produksi ya, betul ya? Iya, betul. Sampah dari kita juga. Jadi kalau kita tidak peduli dan menunggu orang lain untuk ngurusin agak repot juga ya. Seperti itu. Jadi teman-teman tadi sudah ada di share screen karya-karya Frater dan juga bagaimana Frater untuk melakukan kegiatan seni dari sampah-sampah plastik dan sangat sederhana sepertinya bisa kita lakukan sebenarnya, bisa kita lakukan di rumah dimanapun kita berada, kita memanfaatkan apa yang kita abaikan, kita buang begitu saja, tetapi setelah Frater memberi pencerahan hari ini, kita bisa melakukan sesuatu terhadap sampah-sampah itu dan kita bisa jadikan karya seni juga yang bagus dan juga berguna bagi orang lain. Pak, itu kan ada WA nih yang lukisannya bagus akan mendapatkan hadiah nih. Jangan lupa tag nih Sekolah Santo Yakobus dan lukisan plastik. Nanti kalau teman-teman hasilnya bagus, saya ingin memberikan sebuah kado nih. Hadiah nih. Ini karya saya nih Pak. Sekalian promosi juga ya Pak ya. Ya kapan lagi kan? Promosi ya, tapi ya oke lah, nggak apa-apa Bercanda ya. Ya, kapan lagi dapat buku dari Frater? Karangan Frater sendiri ya. 2 karya yang terbaik selain mendapatkan hadiah dari SMA Santo Yakobus ya. Dapat hadiah dari Frater juga nih. Oke. Tanda tangan juga loh. Oh iya. Yang mana tanda tangannya sebenarnya Rahasia lah. Baik. Closing statement untuk forum kita di sore hari ini. Kira-kira pesan Frater buat kita di Jakarta ini apa nih? Atau buat teman-teman, khususnya buat teman-teman di Yakobus, SMA Yakobus dan atau ya umumnya ya, di masyarakat kita di sekitar sini. Kira-kira atau yang menyaksikan channel ini, kira-kira pesannya apa, Frater? Ya, terima kasih. Pada dasarnya kita adalah manusia yang tinggal di bumi ini. Kita diajak untuk menjaga entah itu lingkungan hidup ataupun pelestarian dari bumi ini ya. Nah, salah satu caranya adalah dengan merawat lingkungan di sekitar kita. Melukis dari sampah plastik hanyalah salah satu cara, ada banyak sekali cara. Ya, ada yang menjadikannya kerajinan-kerajinan karya lainnya. Stay at home, siapa tahu teman-teman tertarik dengan karya ini, silakan dilanjutkan. Siapa tahu nanti juga bisa menjadi hobi teman-teman untuk hari-hari selanjutnya dan juga tetap jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada. Oke, luar biasa Frater, thank you. Nah, di sesi terakhir ini saya mau teman-teman dari yang ikut serta di Zoom, kita open videonya supaya kita bisa foto bareng bersama Frater. Kapan lagi bisa foto bareng dengan kapan-kapan ribuan ini gitu ya. Silakan. Kalau bisa juga karyanya juga ditunjukkan gitu ya. Oh, saya juga perlu menunjukkan karya nggak? Oh boleh memang harus ditunjukkan karya Frater. Saya ini aja lah, tadi kan ada yang sama nih. Oh iya, betul. Karena Yakobus yang membuat ini juga nih. Oke, siap. Cheers. Baik. Di sini aja kelihatan nih. Kita foto bersama dulu ya. Ada beberapa slide, nanti kita foto bareng. 1, 2,
Ya, oke, sekali lagi untuk slide, ada banyak slide nggak apa-apa ya? Oke, siap. 1, 2, 3, lagi 1. Banyak followernya Frater sepertinya akan tambah banyak nih 1, 2. Ya minimal 200 lah Pak. 200. Nanti kalau nggak sampai 200, saya komplain semuanya, bisa nggak? Wah, Frater bikin iri saya nambah 5 aja. Kapan tahu, Ter? Oke, terima kasih semuanya. Kita beri aplaus kepada Frater Ale atas sharingnya yang luar biasa dan juga inspirasi yang sangat-sangat bikin kita juga tergugah, terutama untuk lebih peduli pada lingkungan dan juga menambah kreativitas kita, menambah salah satu hobi kita mungkin nantinya sehingga bisa kita kembangkan lebih lanjut ke tahap-tahap berikutnya. Terima kasih atas sore hari ini yang luar biasa mencerahkan. Semoga Frater selalu terberkati dan selalu setia juga dalam panggilannya. Siap. Mohon doanya juga Pak. Oh, pasti didoakan ya, pasti dekat. Supaya Frater lebih sampai nanti ke jenjang-jenjang berikutnya. Ke jenjang Yakobus ya? Maksudnya kita akan ada acara di Yakobus nantinya setelah pandemi berakhir, Pak. Gitu, Frater ya, gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak atas undangannya. Ya, teman-teman semuanya, terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan akhiri sesi ini. Semoga di pertemuan-pertemuan berikutnya Frater Ali juga masih bisa membantu kami juga di sini, semakin untuk membuat teman-teman Yakobus menjadi lebih kreatif, lebih peduli lingkungan, dan juga tentunya juga lebih bersemangat dalam mengabdi pada Tuhan. Terima kasih Frater. Terima kasih semuanya, anak-anak. Selamat sore dan sampai jumpa di kemudian hari. Terima kasih ya. Dah, Frater, thank you, Frat. Oke, sama-sama. See you. See you. Tambah follower, bagi-bagi followernya ya. Ya, ini belum ada yang follow saya ya. Ayo anak-anak, silakan. Kalau mau yang follow Frater, silakan, boleh ya. Ya, Pak. Minimal tadi perjanjian berapa 200 ya Kalau 200